Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan masuk ke bentuk perkalian dan pembagian dalam turunan. Ini bentuk umum dari perkalian. Jika kita punya sebuah fungsi Y sama dengan U dikali V, maka turunannya adalah Y tadi menjadi Y aksen atau DY per DX sama saja. Itu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Siapa itu U, siapa V, U itu variabel pertamanya, V itu variabel kedua. Kita masuk kepada contoh supaya tidak bertanya-tanya ya. Misalnya kita punya sebuah fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikali dengan 2X. Ini kalau kita pakai teori yang ini, maka kita pakai pemisalan. Si ini sebagai U, yang ini sebagai si V. Maka kita misalkan U sama dengan X pangkat 3. Maka kalau U-nya X pangkat 3, U aksennya kan 3X kuadrat ya. Kita punya V di sini adalah 2X, maka V aksen adalah 2. Nah, Y, kalau yang tadi U kali V, maka Y aksen adalah U aksen V ditambah V aksen U. U aksen kita kan 3X kuadrat tadi ya. Dikali V itu adalah 2X, ditambah V aksen kita 2, dikali U X pangkat 3. Nah, kalau Anda buatnya turunannya ke bawah, maka ini bentuknya kan sistem kali silang. Oke. 3X kuadrat dikali 2X, 3 kali 2, 6. X-nya menjadi pangkat 3. Ini 2X pangkat 3. Sama-sama pangkat 3 X-nya, maka 6 ditambah 2, 8. X pangkat 3, itu hasilnya. Nah, kebetulan ini sama-sama variabel X, maka kalau kita lihat ini cara satu ya. Kalau kita lihat soal kita tadi Y pangkat 3 dikali 2X, sebetulnya karena sama-sama X satu variabel, maka kita bisa kalikan langsung ininya. X pangkat 3 dikali 2X, ini kan menjadi 2X pangkat 4. Maka Y aksen adalah 4 kali 2, 8X pangkat 3. Sama saja hasilnya. Nih. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Y sama dengan 2X tambah 1 dikali X pangkat 3. Maka kita misalkan U di sini 2X tambah 1, maka U aksen kita turunan dari 2X 2, turunan 1 adalah 0, kemudian V X pangkat 3, V aksen kita adalah 3X kuadrat. Y aksen, U aksen V ditambah V aksen U. Saya ingatnya UVU gitu ya. U aksen V tambah V aksen U. Jadi setiap yang di awalnya pakai aksen UVU. U aksen 2, V-nya adalah X pangkat 3, V aksennya 3X kuadrat, dikali dengan U, 2X tambah 1. Ingat nih, bentuknya seperti kali silang. 2 kali X pangkat 3 langsung 2X pangkat 3. Ditambah 3X kuadrat dikali 2X. 3 kali 2, 6. X-nya menjadi X pangkat 3. Kemudian dikali ke dalam. 3X kuadrat kali 1. Ditambah 3X kuadrat. Ada yang samakah? Ada. Siapa yang sama? X pangkat 3. Berarti 2X pangkat 3 tambah 6X pangkat 3 menjadi 8X pangkat 3. Ditambah 3X kuadrat. Nah, sampai sini hasilnya. Nah, bisakah soal kedua ini kita pakai cara cepat seperti soal pertama? Karena masih sama-sama X, bisa kita kalikan ke dalam. Ini cara lainnya ya. Maka Y sama dengan 2X tambah 1 dikali X pangkat 3. Kalikan X pangkat 3-nya ke dalam. Ini menjadi X pangkat 3 dikali 2X, 2X pangkat 4. X pangkat 3 dikali 1 tambah X pangkat 3. Y aksen sama dengan, Y aksennya sama dengan turunan dari 2X pangkat 4. Kan 8 ya, 8X pangkat 3. Turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat. Sama kan hasilnya ya?
Oke. Jalan panjang, jalan pendek ibaratnya ya. Lanjut. Y sama dengan, kita main yang soal mulai bertingkat sedikit. Kita main yang akar-akaran. Oke, X pangkat 3 di sini dikali dengan X pangkat 2. Sip. Maka misalkan U kita oke, ini kan sama dengan X pangkat 3/2 ya. Karena X-nya berpangkat 3, kalau ini nggak ada angka berarti ini pangkat 2 untuk si penyebutnya. Oke. Lanjut, maka U aksen ini menjadi 3/2, X-nya 3/2 dikurang 1. 1 itu kan 2/2, maka 3 dikurang 2, 1. 1/2. Lanjut. Ini bentuknya udah pangkat belum nih? Jangan sampai terjadi khilaf nanti ini. Oke. 3X pangkat setengah. Kemudian V kita siapa? V kita X kuadrat. V aksen ini menjadi 2X. Y aksen, U aksen V ditambah V aksen U. U aksen 3/2 X pangkat setengah dikali V X kuadrat ditambah V aksen 2X dikali U, X pangkat 3/2. Lanjut, berarti kita kalikan, X-nya pangkatnya dijumlahkan, setengah tambah 2. Ini 2X, 1 tambah 3/2. Kalau nggak ada pangkat apa-apa, berarti ini pangkat 1. 3/2 X. 2 tambah setengah, 2,5 ya. 2,5. Kalau mau tulis 2,5 langsung boleh. 2,5 atau 5/2 juga oke. Ditambah 2X. 1 ditambah 3/2. 1 tambah 3/2. 3/2 ini kan 1,5 nih. Ditambah 1, berarti 2,5. Sama-sama 2,5 ya. 3/2 tambah 2. 3/2 ini 1,5 ditambah 2 menjadi 3,5. 3,5 atau kalau 3,5, oke, 3,5 gini ya, sama dengan 7/2, oke. Berarti menjadi pecahan biasa. 7/2. X-nya pangkat 2,5. 2,5 itu sama dengan 5/2. Oke, sama dengan 7/2. Lanjut. X pangkat 5/2. X pangkat 5/2. Nah, per-2-nya kan di akar. Udah selesai. Seginilah ya aksen. Oke ya. Adakah jalan ringkasnya, Bu? Ada. Kita lihat di sini. Ini kan sama dengan X pangkat 3/2 dikali dengan X pangkat 2. Nah, 3/2 ini dikali X pangkat 2 kan sama dengan pangkatnya dijumlahkan. 1,5 tambah 2 atau alias ini menjadi 7/2 ya. Nah, turunkanlah 7/2 itu. Menjadi 7/2 X pangkat 5/2 sama. Sama saja. Oke? Kita lanjut soal berikutnya. Y sama dengan. Nah, ini nampaknya dipakai itu ketika sudah ketemu yang bentuk seperti ini. Nah, tuh. Jadi ada kawan yang lain gitu. Jadi nggak hanya satu suku aja si X-nya gitu. Ini kalau mau pakai pangkat oke, kalau nggak pakai pangkat juga oke. Kita kasih pangkat aja lah ya, biar berseni sedikit. Maka kita misalkan si U sama dengan X kuadrat tambah 1. U aksen menjadi 2X, V kita adalah X dikurang 1, V aksen kita adalah 1.
turunan dari X ya. Maka Y aksen kita adalah U aksen V ditambah V aksen U. Lanjut ya, U aksen kita 2X, U aksen 2X dikali V, X dikurang 1, ditambah V aksen kita 1, U kita adalah X kuadrat tambah 1. 2X kali X menjadi 2X kuadrat, 2X dikurang 1 dikurang 2X ditambah X kuadrat tambah 1. Karena ada sama-sama pangkat 2 nih X-nya, 2X kuadrat tambah 1X kuadrat menjadi 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Itulah Y aksennya. Oke, kita masuk kepada bentuk soal yang lain. Y sama dengan 2X pangkat 5 dikurang 6 dikali dengan X-nya berpangkatkan 3 di akarnya. Oke, maka misalkan U 2X pangkat 5 dikurang 6, U aksen menjadi 5 kali 2, 10 ya, 10X pangkat 4. V kita, X-nya berpangkat 1/3. Karena X-nya nggak ada angka apa-apa di sini, maka ini 1/3. V aksen, turunkan nih, menjadi 1/3, X pangkat 1/3 dikurang 1, min 2/3 ya. Oke. Jika masih ada nggak tahu, oke lah, saya kasih tahu lah. 1/3, kenapa bisa datang min 2/3 gitu ya, 1/3 X pangkat. Ini kan 1/3 sebelumnya, dikurang 1, 1/3 dikurang 1. Oke, 1/3, 1 itu kan 3/3, 1 dikurang 3 min 2, menjadikannya menjadi min 2/3. Jika masih ada yang nggak tahu ya. Oke, lanjut. Nah, ini menjadi Y aksen kita, U aksen V ditambah V aksen U aksen 10X pangkat 4, V kita X pangkat 1/3 ditambah V aksen 1/3X pangkat min 2/3 dikali U, 2X pangkat 5 dikurang 6. Oke, lanjut. Ini mulai berseni soal kita ya. 10X pangkat 4 ditambah 1/3 berarti menjadi 4/3 ya. Ditambah, ini dikalikan ke dalam. 1/3 kali 2 menjadi 2/3 X pangkat min 2/3 ditambah 5. Plus kali min ya. Makanya min. 1/3 dikali min 6 menjadi min 2 ya. Jadi 2 di sini. X pangkat min 2/3. Lanjut. 10X pangkat. Ini kalau kita samakan penyebutnya jadinya 4 tambah 1/3, 4 kali 3, 12, 12 tambah 1, 13/3. 2/3 X. Berarti ini menjadi 3 kali 5, 15. 15. Min 2 dikurang 15. Min 13/3. 2X pangkat min 2/3. Oh, nggak ada yang cantik ya. Oke, kita kembalikan ke asalnya. 10X akar. Ini kan penyebutnya 3, maka 3 di sini dalam pangkat si X-nya 13 ditambah 2/3. Nah, karena ini min, maka dia berubah menjadi 1/. 1/. Akar X. Ini kan pangkat 3, maka di akarnya pangkat 3. Plus dia sudah. Plus 13. X-nya pangkat 13. Lanjut. Dikurang 2. Nah, ini kan min lagi nih. Maka menjadi per akar X. Ini kan 2 ya. Maka 2 di sini, 3-nya di sini. Oke? Bisa dipahami semua ini?
Nah, gimana kalau seandainya ini perkalian dalam bentuk trigono atau variabel X ketemu dengan bentuk trigono? Nggak masalah sih. Intinya sama saja. Y sama dengan, misal nih, 2X dikali sin X. Misal, U sama dengan 2X. Ini kita pisah ya. U 2X, maka U aksen 2. Kalau V adalah sin X, maka V aksen turunan sin adalah cos X. Y aksen, U aksen V, ditambah V aksen U. Kali silang, masih sama. U aksen 2 dikali V kita adalah sin X. V aksennya adalah cos X, dikali U kita adalah 2X. Susun semua variabel X ke depan, yang ada angka juga ke depan, ini menjadi 2 sin X, ditambah 2X cos X. Selesai. Segampang itu gitu. Wah, murah banget. Bukan murah ya, mudah banget gitu ya. Y sama dengan X pangkat 3 dikali cos 4X. Lanjut. Maka ini misal U sama dengan X pangkat 3. U aksen adalah 3X kuadrat. V kita adalah cos 4X. Maka V aksen menjadi turunan dari kos-kosan miskin ya, min sin 4X. Karena dia ada angka 4, maka 4-nya dilempar ke depan. Nah, 4-nya saya lempar ke depan. Oke? Y aksen, U aksen V, ditambah V aksen U. U aksen 3X kuadrat. Kali V, cos 4X. V aksen, min 4 sin 4X, dikali dengan U, X pangkat 3. 3X kuadrat, cos 4X. Boleh nak 4X-nya dikali 3? Oh, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini 4X ini namanya sih cos. Jadi nggak bisa dikali-kalikan seperti itu ya. Lanjut, ini plus kali min adalah min. Jadinya min. Min 4, karena ada X pangkat 3 di belakang, maka X pangkat 3 kita lempar ke depan. Sin 4X. Nggak ada yang sama ya, ini sin dengan cos, jadi nggak bisa dijumlahkan. Selesai. Lanjut. Bagaimana kalau trigono kali trigono? Misal 2 sin 4X dikali cos 6X. Misal, U kita 2 sin 4X. Maka U aksen 4 kali 2 menjadi 8 cos 4X. Turunan sin kan cos ya. V kita adalah cos 6X. V aksen, karena ini 6 lempar ke depan. Turunan cos adalah min sin 6X. Y aksen, U aksen V ditambah V aksen U. U aksen 8 cos sama dengannya 8 cos 4X dikali V kita adalah cos 6X. V aksen min 6 sin 6X dikali 2 sin 4X. Oh, ini cos sama cos, Bu. Bolehkah dikalikan menjadi cos kuadrat, terus 4X sama 6X-nya dikalikan gitu? Oh, tidak bisa. Ini tetap saja, karena ini beda dia. Beda jenis. Jadi ditulis saja kayak gitu. Plus kali min, min. Nah, ini kan 6. Ini ada 2. Ah, ini yang baru bisa dikalikan. Kosantanya ini. 2 dengan 6 menjadi 12. Sin 6X, sin 4X. Dah gitu aja. Selesai nih ya. Lanjut. Bagaimana kalau seandainya soal kita itu bentuknya perlu aturan rantai gitu. Contoh akar tadi kan aturan rantai ya. Atau kalau sin kita lah bentuknya aturan rantai. Misal sin X kuadrat dikurang 6X dikali dengan X pangkat 3. Maka misal U sin
X kuadrat dikurang 6X. Kalau mau pakai jalan apa kemarin, aturan rantai kemarin boleh. Maka U aksen kita ini kan kita pakai aturan akar, kita pakai pemisalan lagi. Silahkan lihat video sebelumnya ya. Tapi kalau kalian mau pakai jalan cepat, bisa. Apa jalan cepatnya? Carilah turunan dalam kurung nih. Berapa turunannya? Nanti turunannya lempar ke depan gitu. Turunan dari X kuadrat kan 2X. Turunan dari min 6X kan min 6. Bisa ya? Turunan dari sin? Cos. Dah. X kuadrat kurang 6X. Jadi kalian cari pun nanti pakai aturan rantai, ini juga hasilnya. Oke ya. V sama dengan X pangkat 3. Maka V aksen 3X kuadrat. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. U aksen 2X dikurang 6 cos X kuadrat dikurang 6X ditambah V aksen 3X kuadrat. Oke, kali silang ya. U aksen sampai sini udah. Oke, ada yang tinggal berarti. U aksen sudah dikali V X pangkat 3 ditambah V aksen 3X kuadrat dikali sin X kuadrat kurang 6X ya. Sama dengan X pangkat 3 kan jomblo nih di belakang. Kita lempar ke depan aja. X pangkat 3 dikali 2X. Nah, kita kalikan langsung ke ini nih boleh. Kita lempar ke depan aja lah ya, biar enak bentuknya sedikit. Oke, sama dengan ini X pangkat 3, buka kurung, 2X dikurang 6, cos X kuadrat dikurang 6X, ditambah 3X kuadrat, sin X kuadrat dikurang 6X. Nah, ini dikalikan. Menjadi 3 kali 2. Oke, X pangkat 3 dikali 2X. 2X pangkat 4. Dikurang 6X pangkat 3. Tutup kurung. Ini menjadi cos. X kuadrat dikurang 6X. Ditambah 3X kuadrat. Sin X kuadrat dikurang 6X. Selesai. Oke. Rasanya nggak susah ya. Tidak susah perkalian ini, mau aturan rantai dia atau enggak. Mau tambah rantai dengan rantai, boleh. Y sama dengan cos X kuadrat dikurang 2X dikali sin 4X ditambah 2. Tuh. Misal, ini kan rantai sama rantai nih ya. Tapi saya kasih jalan cepatnya aja. U sama dengan cos X kuadrat dikurang 2X. U aksen, turunan dalam kurung. Turunan X kuadrat adalah 2X, turunan min 2X adalah min 2, turunan dari kos-kosan, min sin. X kuadrat dikurang 2X. Minnya taruh ke depan. Kalau nggak jelas, biar kita perjelas ya. Ini U aksen sama dengan min. Lanjut. Ini U kita, kemudian V. V kita adalah sin 4X ditambah 2. Maka V aksen, turunan dalam kurung. Turunan dari 4X adalah 4, turunan dari 2 adalah 0. Turunan sin adalah cos 4X ditambah 2. Y aksen, U aksen V ditambah V aksen U. U aksen kita min 2X dikurang 2 sin X kuadrat dikurang 2X. Dikali dengan V. V kita adalah sin 4X ditambah 2. Ditambah V aksen kita 4 cos 4X tambah 2 dikali dengan U cos X kuadrat dikurang 2X. Lanjut.
Ini sama dengan, ini ada mau dikalikan nih? Nggak ada ya? X-nya juga nggak ada di belakang, ya udah berarti selesai sampai di sini. Oke. Nggak ada pula nama yang sama, berarti ya udah selesai ya. Cukup sampai di sini dia. Lanjut. Bagaimana kalau kita punya sin kuadrat dari X? Maka turunannya adalah, kalau kita punya pangkat di sini adalah 2, ini terlepas dari yang tadi ya. Ini cerita lain lagi. Ini kalau kita punya pangkat 2, maka ini turun ke bawah 2. Ini sin, pangkatnya ini kurang 1. Turunan dari sin apa? Cos. Berarti ini menjadi 2 sin X cos X. Oke. Kalau kita punya sinnya pangkat 3, maka ya aksen kita, pangkatnya kan 3 ya. 3 sin, pangkatnya dikurang 1. Turunan sin apa? Cos. Paham ya? Kalau Y sama dengan sin pangkat 4X, maka Y aksen 4 sin pangkat 3X cos X. Jadi ketika Y kita adalah sin pangkat NX, maka Y aksen adalah N dikali sin pangkat N dikurang 1 X cos X. Nah, ini rumusnya. Ini untuk sin. Bagaimana kalau untuk cos? Kita lihat. Y sama dengan cos pangkat 2X. Maka Y aksen 2 lempar ke depan, turunan cosnya pangkat 2 kurang 1, maka 1 saja. Turunan dari cos adalah min sin. Oke. Y sama dengan cos pangkat 3X. Y aksen 3 turun ke bawah, cos pangkatnya berkurang 1, turunan cos adalah min. Minnya lempar ke depan. Maka ketika Y sama dengan cos pangkat NX, Y aksen kita adalah N cos pangkat N dikurang 1X, turunan cos min sin. Ini dia. Oke. Bagaimana kalau seandainya bentuknya adalah sin pangkat 3 dari 2X? Maka Y aksen 3, kan harusnya 3 sin pangkat 2 ya, dari 2X. Turunan dari sin kan cos ya, cos 2X. Nah, masalahnya sekarang adalah si X-nya tidak hanya 1, tapi ada 2X ibaratnya gitu. Maka si 2X ini kan punya turunan. Berapa turunan dari 2X? Yaitu 2. 2-nya ini nongol di belakang. Maka 2 dikali dengan 3 menjadi 6. Sin kuadrat 2X cos 2X. Y sama dengan sin pangkat 4 dari 8X. Maka Y aksen 4 sin pangkat 3 8X cos 8X dikali 8. 8 kali 4, 32. Sin pangkat 3 8X kali cos 8X. Maka ketika kita punya Y sin pangkat N dari AX, A itu angka ya, maka turunannya adalah N pangkat tadi dikali angka sin berpangkat N kurang 1 AX cos AX. Ini rumus kita. Berlaku juga untuk si cos. Term pertama kita perkalian aja dulu, video berikutnya berarti baru yang pembagian. Jadi ini ada 2 part gitu ya. Oke, see ya.